Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wiksani. Saya dari Angkatan ke-7 Kelompok 4 nomor NDH 39. Pada hari ini saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang saya dapatkan selama pembelajaran mengenai substansi budaya berakhlak dalam kegiatan sehari-hari, serta mengidentifikasi potensi yang menghambat nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan langkah apa saja untuk mengatasinya. Untuk memenuhi tugas latsar dari tutor saya yang bernama Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah SE, SIP, MM, MP. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua hal penting, yaitu upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional dan potensi penghambat dan cara pengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dari pegawai ASN. Berikut ini saya akan menjelaskan tugas nomor 1, yaitu upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara yang profesional. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Di sini ada beberapa poin penting yang saya contohkan, yaitu contoh pertama selalu menerapkan 5S. 5S singkatan dari senyum, sapa, salap, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang poin kedua, selalu bersabar jika menghadapi masalah. Yang poin ketiga, selalu tunduk dan patuh terhadap segala peraturan yang berlaku dimanapun kita berada. Nilai berakhlak ASN yang kedua adalah akuntabel, di mana di sini saya akan mencontohkan beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Poin kedua, selalu menggunakan dan memanfaatkan segala sarana dan prasarana milik negara atau pemerintah setempat dengan sebaik mungkin tanpa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dan poin ketiga, tidak mengharapkan imbalan ketika diberi tugas oleh atasan. Nilai ASN yang berakhlak yang nomor ketiga adalah kompeten. Di sini saya akan memberikan contoh poin-poin penting, yaitu yang pertama, mengikuti seminar atau pelatihan yang membahas perkembangan teknologi terkini sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Poin yang kedua adalah selalu bekerja sebaik mungkin dengan upaya semaksimal mungkin apapun itu tugasnya terkait dengan tugas pokok isi bidang pekerjaannya. Poin yang ketiga adalah berinovasi memperbaharui metode kerja agar meningkatkan produktivitas. Poin nilai-nilai ASN yang berakhlak yang nomor 4 adalah harmonis. Di sini ada beberapa poin penting yang saya contohkan. Yang pertama memupuk rasa toleransi yang diwujudkan dari sikap saling menghormati dan menghargai ketika kita berinteraksi dengan individu yang memiliki latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda. Sikap untuk saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain tanpa pandang bulu. Dan contoh sikap yang ketiga adalah menerima segala kritikan dan masukan dari siapapun di internal lingkungan kerja. Sikap nilai-nilai ASN berakhlak yang poin kelima adalah loyal. Di sini saya akan mencontohkan beberapa poin penting, yaitu pertama, selalu memprioritaskan kepentingan melayani masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, selalu taat peraturan, misalnya selalu disiplin tepat waktu masuk dan pulang kerja. Poin yang ketiga, selalu menjaga nama baik ASN di lingkungan kerja, contohnya tidak memposting berita bohong terhadap sesama rekan kerja di internal lingkungan kerja. Dan yang poin keempat, menjaga rahasia jabatan negara, misalnya menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis pasien kecuali telah mendapatkan izin dari kepala rekam medis. Selanjutnya, nilai ke-6 dari ASN berakhlak adalah adaptif. Di sini saya akan mencontohkan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, selalu mengikuti perkembangan teknologi kekinian. Yang kedua, selalu berinovasi dalam bekerja agar dapat meningkatkan produktivitas secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah kreativitas tiada henti dalam merancang pekerjaan apapun. Dan poin ketujuh dari nilai-nilai ASN berakhlak adalah kolaboratif.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting sebagai contoh, yaitu pertama, selalu berpikiran terbuka terhadap masukan dari yang lain. Yang kedua, selalu aktif bergotong royong dalam setiap kegiatan kemasyarakatan atau lingkungan pekerjaan. Dan yang ketiga, selalu aktif bekerja sama dengan rekan kerja lain, misalkan membantu rekan kerja yang pada kegiatan akreditasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu potensi menghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pada pekerjaan. Di sini sikapnya adalah sabar ketika menghadapi masalah yang terjadi secara tiba-tiba. Faktor penghambatnya adalah terjadi masalah dalam pengendalian diri akibat terjadi masalah sehingga menjadi tidak sabar menghadapi kendala. Penyelesaiannya adalah selalu berpatokan pelayanan 5S, selalu mengikuti prosedur yang tertera di SOP jika dihadapkan pada tantangan pekerjaan tertentu, dan berlatih mengendalikan emosi dengan selalu beribadah, rajin olahraga, serta konsultasi ke psikiater. Poin yang kedua adalah akuntabel. Sikapnya dicerminkan dari datangnya tepat waktu dan selalu mengisi absen online. Faktor penghambatnya adalah bangun terlalu siang sehingga datang terlambat. Jadi penyelesaian solusinya adalah membuat pengingat berupa alarm di jam waker atau smartphone setiap jam 5 subuh. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. Di sini sikapnya adalah berinovasi, memperbaharui metode kerja agar meningkatkan produktivitas. Faktor penghambatnya adalah tidak adanya anggaran penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi solusinya di sini adalah dilakukan rapat internal mengenai pentingnya sarana dan prasarana tersebut untuk disampaikan ke dinas setempat. Poin selanjutnya adalah nilai harmonis. Sikap di sini dicontohkan adalah tidak melakukan diskriminasi pasien berdasarkan status dan latar belakang pasien. Faktor penghambatnya adalah petugas tidak sepenuh hati melayani pasien. Jadi solusi penyelesaiannya adalah semua pasien tidak dibeda-bedakan perlakuannya saat melayani pasien. Harus sesuai SOP yang diberikan saat melayani pasien. Poin selanjutnya di sini adalah loyal. Sikap yang dicontohkan adalah menjaga berkas rekam medis dari kerusakan maupun kehilangan. Faktor penghambatnya adalah berkas setelah pelayanan tidak langsung disimpan setelah dilakukan entry data pasien. Jadi solusi penyelesaiannya yaitu setelah entry data pasien selesai, berkas rekam medis harus disimpan ke dalam rak penyimpanan sesuai nomor rekam medis untuk menghindari penumpukan bahkan kehilangan. Poin selanjutnya adalah adaptif. Sikap di sini adalah mampu untuk bekerja melayani pasien cekatan dengan beban kerja tertentu di unit pendaftaran sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM. Di sini adalah faktor penghambatnya adalah petugas kewalahan tidak mampu melayani pasien yang terlalu banyak menumpuk karena lambannya bekerja dan melebihi batas waktu SPM. Solusi yang ditawarkan adalah perlunya pelatihan atau seminar yang terkait dengan pendaftaran, perlunya pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pekerjaan. Poin berikutnya adalah kolaboratif. Sikap di sini adalah bekerja sama dengan rekan kerja lainnya terkait dengan program tertentu. Faktor penghambatnya adalah adanya miskomunikasi dan kesalahan pahaman dalam memahami tugas serta bekerja sama dengan rekan kerja. Solusi penyelesaiannya adalah perlunya komunikasi yang efektif dengan menyampaikan segala hal yang dikomunikasikan secara jelas, singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Sekian atas video yang telah saya buat. Terima kasih telah menyisikan waktu Anda untuk menonton video dari saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.